Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Rizky, kelas manajemen 21 MBI, NPM 21411150, program studi S1 manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang dasar-dasar telekomunikasi. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi. Sistem telekomunikasi adalah jaringan yang memungkinkan transmisi informasi seperti suara, data, dan video melalui berbagai media seperti kabel, link, satelit, dan jaringan nirkabel. Sistem-sistem ini memainkan peran kritis dalam komunikasi modern, memungkinkan koneksi global, dan memudahkan pertukaran informasi antara individu, bisnis, dan pemerintah. Kemudian sejarah telekomunikasi dimulai pada awal abad ke-19 dengan ditemukannya telegram pertama, yaitu menandai awal dari era baru dalam komunikasi, yaitu dengan memungkinkan pesan-pesan untuk ditransmisikan melalui jarak jauh melalui serangkaian impuls listrik selama tahun-tahun berikutnya. Teknologi telekomunikasi berkembang secara signifikan dengan diperkenalkannya telepon pada akhir abad ke-19, diikuti oleh pengembangan radio, televisi, dan internet pada abad ke-20. Saat ini sistem telekomunikasi lebih kompleks dan luas, memungkinkan komunikasi cepat dan andal secara global. Selanjutnya yaitu sinyal dan spektrum. Yang pertama, representasi sinyal. Domain waktu sama dengan time domain, domain frekuensi sama frekuensi domain. Tool matematik yang mengkonversi isyarat-isyarat dan time domain yaitu frekuensi domain adalah Fourier yaitu periodik sinyal. Yaitu selanjutnya transformasi Fourier yaitu non-periodik sinyal. Itu seperti contoh-contohnya. Yang pertama ada ponsel. Pada generasi pertama, ponsel mengalokasikan spektrum pada frekuensi 800 dan 900 MHz. Pada saat itu komunikasi dilakukan secara analog. Generasi kedua ponsel menggunakan frekuensi 1800 sampai dengan 1900 MHz. Pada tahap ini, teknologi suara sudah berubah menjadi digital, memungkinkan perpesanan digital. Kemudian selanjutnya LAN nirkabel. LAN nirkabel menggunakan spektrum ISM atau Industrial Scientific Medical. Tanpa izin rentan frekuensi yang digunakan mencakup 902 hingga 908 MHz, kemudian 2400 sampai 2400 2,4835 GHz dan 5,725 sampai dengan 5,850 GHz. Standar LAN yang digunakan adalah IEEE 802,11 yang memungkinkan kecepatan transfer data antara 11 hingga 54 Mbps. Sistem ini biasanya digunakan dalam konfigurasi titik ke banyak titik dengan antena pengarah pada frekuensi microwave untuk memperkuat sinyal. Kemudian selanjutnya komunikasi digital berkecepatan tinggi. Ini mencakup komunikasi digital berkecepatan tinggi antara situs seperti yang digunakan dalam radio akses internet berkecepatan tinggi. Sistem ini berfungsi sebagai penghubung tulang punggung untuk daerah pedesaan, memberikan akses internet berkualitas tinggi di daerah yang sulit terjangkau oleh infrastruktur kabel. Kemudian selanjutnya komunikasi satelit. Komunikasi satelit melibatkan penggunaan satelit geostasioner yang berada pada ketinggian sekitar 36.000 km di atas garis khatulistiwa bumi. Satelit ini menyampaikan sinyal gelombang mikro dan frekuensi uplink, yaitu pengiriman data dari permukaan bumi ke satelit ke frekuensi downlink atau pengiriman data dari satelit kembali ke permukaan bumi. Teknologi ini digunakan untuk telepon jarak jauh dan siaran TV satelit, menghubungkan wilayah yang terpencil dengan jaringan komunikasi global. Kemudian selanjutnya yaitu elektromagnetic spectrum atau spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik yang mencakup semua radiasi elektromagnetik. Spektrum ini terbagi menjadi 7 jenis gelombang dengan frekuensi serta panjang gelombang sebagai penentu jenisnya. Gelombang elektromagnetik memiliki beberapa sifat seperti perubahan medan listrik dan medan magnet dapat merambat pada ruang hampa, memiliki momentum dan dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung frekuensinya atau. Selanjutnya itu baud rate. Baud rate adalah simbol per detik atau banyaknya simbol yang terjadi per detik. 1200 baud berarti ada 1200 simbol pada waktu 1 detik. Ditunjuk pada transmisi analog, contoh 1 kbd. Sama dengan 1000 simbol per detik. Satu simbol bisa 1 bit atau lebih. Kemudian selanjutnya bit, singkatan dari binary digit. Hanya ada 2 kemungkinan, yaitu 1 atau 0. Dihubungkan dengan sinyal digital yang memiliki kondisi on atau off.
Bitrate menunjukkan bit dalam kecepatan transmisi digital. Kemudian itu ditulis dengan KB sama dengan kilobyte. Kemudian selanjutnya byte. Byte itu identik dengan karakter yang dibangkitkan komputer. Ditulis dengan KB atau kilobyte. Kemudian selanjutnya bandwidth. Setiap peralatan telekomunikasi memiliki bandwidth tertentu. Nah, apakah bandwidth? Nah, perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi dalam rentang tertentu, luas atau lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi. Contoh, bandwidth line telepon yaitu 3000 Hz, bandwidth analog TV broadcast yaitu 6 MHz. Bandwidth digital atau jumlah atau volume data yang dapat dikirimkan melalui sebuah saluran komunikasi dalam satuan bits per second tanpa distorsi. Disebut juga data transfer atau site traffic, yaitu juga satuan bit per second. Bila dalam lewat pada bandwidth sempit, maka transmisinya akan semakin lama. Kemudian selanjutnya bandwidth allocation. Sebuah proses menentukan jatah bandwidth kepada pemakai dan aplikasi dalam sebuah jaringan. Termasuk di dalamnya itu menentukan prioritas terhadap berbagai jenis aliran data berdasarkan seberapa penting atau krusial dan delay sensitif aliran data tersebut. Kemudian penggunaan bandwidth untuk LAN bergantung pada tipe alat atau medium yang digunakan. Bandwidth untuk WAN bergantung pada dari kapasitas yang ditawarkan dari pihak ISP. Kemudian selanjutnya broadband and baseband. Broadband adalah suatu teknik di mana data yang ditransmisi dikirimkan menggunakan isyarat pembawa yaitu dimodulasi. Seperti dari satu isyarat pembawa dapat ditransmisikan bersama-sama sehingga lebih dari satu isyarat dapat dikirimkan dengan satu media kawat yang sama. Kemudian baseband. Baseband adalah satu single data ditransmisikan secara langsung dengan kawat dengan tegangan positif dan negatif. Interface-nya RS232 adalah salah satu contoh transmisi baseband. Kemudian selanjutnya tipe dari komunikasi. Yang pertama adalah simplex, yaitu komunikasi satu arah. Informasi berjalan hanya ke satu arah. Misalnya ini pada siaran radio dan televisi. Kemudian selanjutnya duplex, komunikasi dua arah, yaitu informasi berjalan dari dua arah yang berlawanan. Kemudian selanjutnya full duplex atau FDX. Kedua tempat yang berkomunikasi dapat mengirimkan dan menerima informasi secara bersamaan. Misalnya itu pada percakapan telepon. Nah, kemudian selanjutnya half duplex atau HDX, kedua tempat yang berkomunikasi mengirimkan dan menerima informasi secara bergantian. Misalnya pada percakapan melalui intercom nih. Seperti contohnya tipe-tipe komunikasi adalah simplex, half duplex, dan full duplex. Kemudian selanjutnya broadband and baseband. Itu analog baseband itu adalah pos telepon. Contohnya analog baseband adalah AM, FM, TV, seluler, dan AMPS. Digital baseband yaitu ISDN, voice, internet, PC phone, port. Digital broadband, direct TV satelit, PCS, digital seluler, dan digital CATV. Frekuensinya 50 MHz hingga 1000 MHz untuk baseband dan broadband. Kemudian bandwidth versus velocity. Dianalogikan bahwa data yang mengalir melalui medium transmisi yaitu X kabel telepon seperti air yang mengalir dalam pipa. Nah, kemudian bandwidth kemampuan maksimum dari pipa untuk mengalirkan data dalam waktu 1 detik. Kecepatan yaitu jarak yang ditempuh dari suatu satuan waktu, misalnya dalam 1 detik. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.